Di Lourdes di gua sunyi terpencil tampaklah. Kata Romo Wisnu biar afdol, jadi dua-duanya harus ngomong ya, menyimpulkannya. Jadi dia dengerin khotbah saya dulu. Perkenalkan, nama saya Frater Bimo. Frater Bimo, saya anaknya Ibu Linda ya. Saya saat ini sudah menyelesaikan studi S1 ya di Frateran Projo Jakarta. Jadi semester depan atau bulan depan lebih tepatnya akan menjalani tugas perutusan yang baru gitu ya, tahap pastoral. Nah, jadi sebenarnya saya mau mengawalinya dengan curhat dulu ya. Jadi saya ini perasaan saya itu saat ini sedang campur aduk ya, menyambut perutusan yang baru. Ini juga sama, Romo ini juga sama kan saya rasa. Campur aduk juga ya menyambut perutusan yang baru. Ada rasa sukacitanya ya, tapi ada juga rasa khawatirnya, rasa ragunya, ada rasa takutnya ya. Ya Romo Wisnu juga sama mungkin ya. Ada overthinkingnya ya, gimana rasanya. Mama juga khawatir kayaknya. Saya mendapat tugas pastoral ya tahun bulan depan nanti akan ikut ya, membantu di paroki Maria Menerima Kabar Baik Bomomani di Papua. Jadi saya akan jadi jauh ya. Jadi yang paling khawatir sebenarnya mama saya rasa ya. Jadi itu ada perasaan itu ya di dalam hati saya. Ada sukacitanya, kayak saya juga hobi naik gunung gitu ya, karena di sana kan gunung. Tapi ada perasaan ya ragunya, bingungnya, khawatirnya, gimana nih apa yang harus saya lakukan, bisa nggak ya di sana gitu ya, ketemu dengan orang-orang baru ya, dengan budaya baru, dengan situasi yang belum saya pernah kenal gitu ya. Nah, jadi ada perasaan-perasaan seperti itu. Lalu saya menjadi ingat oleh dosen kitab suci saya ya, Father Joseph itu yang punya YouTube itu. Nah, dia pernah bilang seperti ini, kalau dalam membaca kitab suci kita bisa membacanya dalam 3 cara. Salah satu caranya adalah menjadikan kitab suci itu sebagai cermin. Kenapa cermin? Jadi ya, ketika kita membaca kitab suci, kita perlakukan kitab suci sebagai cermin untuk melihat jati diri kita ya. Seperti kita kalau mau dandan, mau make up gitu ya, kan kita melihat cermin ya, tahu apa yang kurang, apa yang salah, tahu kita kenal apa diri kita ya. Seperti itulah membaca kitab suci, salah satu caranya. Menjadikannya seperti cermin. Kalau dalam bacaan Injil hari ini, ya saya coba memperlakukan itu ya, membaca kitab suci sebagai cermin, mencerminkan segala kekhawatiran saya, mencerminkan segala kegundahan saya, sukacita saya, menerima putusan yang baru gitu ya. Saya cerminkan itu dalam bacaan ini. Apalagi tadi kita mendengar bahwa Yesus itu mengajarkan doa yang sungguh indah ya, doa Bapa Kami. Doa yang tiap hari kita ucapkan sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, kita ucapkan tiap-tiap hari. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita membacanya sebagai cermin, apakah makna doa Bapa Kami bagi hidup kita masing-masing? Bagi saya pribadi, dengan situasi saya, dengan perasaan yang sedang saya geluti ini, doa Bapa Kami ini bermakna seperti ini ya, dengan kata Bapa Kami gitu ya. Jadi pertama kata Bapa. Kata Bapa itu, kenapa Yesus mengajarkannya dengan kata Bapa? Ya, bukan dengan kata Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, tapi kata Bapa. Nah, ternyata Yesus ingin mengajarkan bahwa sebenarnya Allah itu sungguh dekat kepada kita seperti seorang bapa dengan anak. Jadi itu pertama-tama. Jadi bagaimana perasaan-perasaan saya disadarkan kembali, oh ya ternyata ya nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu ragu, karena Allah sendiri yang Yesus ajarkan kepada kita adalah Bapa yang sungguh dekat relasinya seperti anak dengan Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kata kami. Kenapa nggak pakai kata kita, nggak pakai kata aku, saya gitu ya? Kenapa katanya kami? Setiap kali kita mendoakan doa Bapa Kami, kita bukan berdoa buat diri kita sendiri, tapi kita berdoa juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi yang dianggap sebagai anak oleh Allah bukan cuma kita orang Katolik, bukan cuma kita orang yang mengikuti Yesus, tetapi semuanya, semua orang di seluruh dunia ini. Karena kita mendoakan doa Bapa Kami. Kita berdoa bagi
bagi diri kita, bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Yesus, kita mendoakan mereka, mendoakan orang yang mungkin berbeda agama dan segala macam. Ya karena pertama-tama Allah menganggap semua orang sebagai anaknya. Itu yang diajarkan Yesus kepada kita. Maka kalau dalam situasi saya merasa ya ngapain lagi perlu khawatir, nikmati saja sekarang waktu untuk liburan gitu ya sama keluarga sebelum nanti berangkat ke Papua sana. Karena Allahnya itu adalah Allah yang dekat, Allah yang mau menjadi sahabat bagi kita, Allah yang seperti Bapa ya, tempat seperti Bapa. Maka kalau tadi dalam bacaan Injil Yesus kan mengkritik, janganlah berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan berdoa seperti orang mengenal Allah. Kita sekarang sudah mengenal ya. Dengan doa Bapa kami itu Allahnya siapa ya? Allah Bapa. Bapa yang sungguh dekat, yang bahkan tahu keperluan kita sebelum kita meminta kepadanya. Nah itulah yang mungkin bisa saya refleksikan ya, saya maknai. Lalu pertanyaannya apa sekarang? Ya sekarang sebagai kita suci sebagai cermin doa Bapa kami yang tiap-tiap kita ungkapkan. Lalu apa maknanya bagi kehidupan kita bersama, bagi oma opa semua, bagi ibu bapak semua? Apa makna doa Bapa kami yang tiap-tiap hari kita ulang-ulang, kita ucapkan, kita ucapkan kalau kita sedang takut, gundah? Nah, apa maknanya bagi kehidupan kita? Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Romo. Baik, tadi Romo Bimo mengatakan saya akan menyimpulkan. Simpulan cuma satu kali. Jangan takut karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kalau amin, mari kita lanjutkan. Kesimpulan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingat waktu saya masih tahun orientasi pastoral, seperti nanti sebulan lagi Frater Bimo akan menjalaninya. Tapi kalau Frater Bimo ini di Papua, saya di Seminari Wacana Bakti. Waktu di Seminari Wacana Bakti, saat itu ada seorang romo, bule, sudah sepuh. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan namanya Pater Dros. Pater Dros ini sudah sepuh waktu itu. Kalau dalam pembincangan, dia mengatakan, saya nggak mau ke Emmaus. Emmaus itu rumah tuanya Romo-Romo Yesuit. Dia bilang, saya nggak mau ke Emmaus. Kalau saya ke Emmaus 3 bulan pasti saya mati. Saya nggak mau ke sana. Saya mau di sini saja supaya saya bisa lebih berkarya. Lalu saya ingat kembali bahwa di Jepang itu juga ada budaya yang meninggalkan orang-orang seniornya, orang-orang sepuhnya, orang tuanya di sebuah hutan. Untuk apa? Ya ditinggalkan begitu saja supaya mati sendiri. Kenapa? Karena orang tua itu dianggap sebagai beban. Nah, dari 2 ingatan ini paling tidak ada 2 keprihatinan dari diri para lansia. Yang pertama apa? Ya? Takut mati. Ya kan? Yang pertama takut mati ya. Sebenarnya kan semua orang lansia, semua orang kadang seperti itu. Tapi yang lebih punya kenyataan di depan mata ya kita lansia. Kok kita? Bapak Ibu. Saya pun lansia. Tapi nggak tahu mungkin saya duluan kayaknya dibagi Tuhan ya. Ketakutan untuk yang namanya menghadapi kematian, takut untuk meninggal. Semua orang takut meninggal, terutama lebih-lebih para lansia. Yang kedua keprihatinannya adalah tadi menjadi beban buat keluarganya. Takut untuk jadi beban. Nanti saya nyusahin anak saya, nanti saya nyusahin keluarga saya, nanti saya nyusahin orang-orang di sekitar saya. Maka cita-cita saya cuma satu. Kalau mati dalam tidur, dan kalau mati gak nyusahin. Itu cita-cita saya. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari,
Di balik itu semua, ketakutan akan kematian, ketakutan untuk menjadi beban, di balik itu semua seperti tadi yang dikatakan Frater Bimo, adalah dasarnya kurangnya iman. Kita karena kurang iman, maka kita takut meninggal. Karena kita kurang iman, maka kita takut menjadi beban. Atau dalam bahasa bacaan Injil hari ini, karena kita tidak mengenal Allah. Karena kita tidak mengenal Allah kita dengan baik, maka ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi kita sebutkan itu ada dalam diri kita. Maka puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa paroki kita, terutama lansia, itu punya program yang bagus, mengumpulkan kita semua di tempat ini. Paling tidak 2 minggu, 2 kali seminggu ya. Paling nggak 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Saya lagi galau nih, lagi galau nih. Tapi untuk jaga kemampuan ya. 2 kali seminggu kita berkumpul bersama. Yang pertama, kita mau bergembira, bersukacita, kita mau berbagi kebaikan, kita mau berbagi sukacita sama teman-teman yang lain. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu tadi, kita mau semakin mengenal Allah kita. Kita mau semakin memperdalam iman kita. Kita mau semakin menguatkan kepercayaan kita pada Allah yang Maha Baik untuk kita semua. Karena semua di sini Katolik, ada yang nggak Katolik ya? Ada yang nggak Katolik? Kalau nggak ada yang nggak Katolik, belum Katolik ya, belum Katolik ya nggak apa-apa. Tapi kita mau coba untuk mengenal Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan itu dengan baik, maka pasti yang namanya takut untuk meninggal itu ya dari 100% ke 20% lah gitu ya. Tetap takut, tetapi nggak sebesar kalau kita nggak kenal Allah. Kalau kita makin mengenal Tuhan, maka takut akan kematian itu rasanya akan hilang. Kenapa? Karena dengan kematian kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dengan kematian kita akan memperoleh kebahagiaan, sukacita abadi. Nah, bayangkan abadi ya. Kita akan mendapatkan tempat yang lebih baik daripada tempat kita di dunia bersama dengan Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, semakin kita juga mengenal Tuhan, semakin beriman kuat pada Tuhan, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk jadi beban. Kenapa? Paling tidak dengan doa-doa kita bisa menjadi meringankan, berbuat sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita bersyukur atas perjumpaan kita, atas pertemuan kita, walaupun tempatnya agak sedikit panas ya. Di sana panas benar sini panas juga. Ya kita sadarlah nanti akan ada waktunya tempat ini akan bisa lebih nyaman seperti itu. Oh di sini apa di sana pindah? Pindah kemana Pak? Ya nggak apa-apa. Tempat manapun yang penting itu tadi. Saya mau berbagi kebaikan, saya mau berbagi kegembiraan, saya mau bersukacita, saya mau mengenal Allah saya dengan lebih baik. Sehingga dengan kita mengenal Allah kita, semakin kita mengenal teman-teman di sekitar kita mau berbagi kebaikan itu, kita bisa bersukacita. Karena kegembiraan adalah obat yang paling manjur katanya. Jadi nggak usah ke dokter, gembira aja. Ya masih ke dokter juga ya. Tapi lebih gembira itu membantu kita untuk lebih sehat. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan rasa syukur atas rahmat dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak. Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mari